Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas Email Gateway. Ini adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mengirim berbagai berita, informasi, dan laporan kepada orang tua atau siswa melalui email. Nah, laporan yang dapat dikirimkan seperti laporan akademik, berisi laporan nilai, laporan presensi, dan juga ujian melalui Jibas Computer Based Exam. Juga laporan keuangan ini berupa pembayaran, tunggakan, tabungan, dan transaksi non-tunai. Sedangkan berita dan informasi ini bisa berbagai macam seperti pengumuman, jadwal ujian, atau kalender akademik. Nah, ini bisa dikirimkan melalui email gateway. Nah, yang perlu dibahas di sini untuk Jibas Email Gateway ini statusnya sekarang ini masih eksperimental karena Jibas Email Gateway masih menggunakan Google atau Gmail sebagai email servernya. Karena Jibas Email Gateway untuk supaya bekerja mengirimkan email kepada orang tua ini membutuhkan email server. Nah, di sini kami masih menggunakan email server dari Google karena ini gratis dan bisa digunakan untuk pengiriman email. Tapi meskipun eksperimental, aplikasi ini bisa digunakan untuk pelaporan. Nah, rencananya ke depan kami akan membangun email server sendiri untuk keperluan sekolah. Jadi nanti tidak lagi menggunakan Gmail, tapi menggunakan email server dari Jibas. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah menyiapkan Google Mail sebagai email server. Nah, seperti yang telah saya sebutkan, bahwa Jibas Email Gateway menggunakan Gmail sebagai email servernya. Nah, Jibas Email Gateway akan menghubungi Gmail untuk mengirimkan email melalui protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, untuk mengaktifkan protokol SMTP ini ada 3 langkah. Pertama, kita buat dulu akun email sekolah di Gmail untuk keperluan email gateway. Nah, untuk pembuatan akun email sekolah ini sebaiknya menggunakan nama sekolah. Nah, seperti contohnya ini sekolah kita 1@gmail.com. Supaya nanti orang tua atau siswa ketika menerima emailnya mengetahui bahwa ini adalah email dari sekolahnya. Nah, yang kedua adalah mengaktifkan two-step verification. Ini adalah prosedur keamanan dari Gmail. Nah, two-step verification ini diperlukan untuk membuat application password. Ini di langkah ketiga. Nah, application password ini nanti akan digunakan di Jibas Email Gateway. Jadi kita akan gunakan password yang diberikan oleh Gmail. Baik, kita mulai dahulu dengan pembuatan email akun sekolah di Gmail. Kita masuk ke Gmail, lalu kita masuk ke halaman pembuatan akun baru. Nah, nanti akan muncul halaman untuk pembuatan email akun baru seperti berikut. Nah, ini kita isikan first name dan last name-nya. Di sini contohnya first name-nya Jibas, last name-nya email gateway 2. Ini adalah nama email akun yang akan saya buat. Lalu kita klik next. Nah, lalu di sini kita harus memasukkan tanggal lahirnya. Nah, kita masukkan saja tanggal lahirnya. Lalu kita klik next. Nah, lalu di sini kita harus mengisikan alamat email yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini yang saya akan buat adalah jibasemailgateway2@gmail.com. Nah, sebaiknya untuk alamat email ini ada nama sekolahnya. Nah, supaya orang tua atau siswa ketika menerima email ini mengetahui bahwa ini email dari sekolahnya. Nah, kita isikan lalu kita klik next. Nah, di sini kita harus mengisikan password. Passwordnya nanti diisi. Lalu kita klik next. Nah, lalu kita di sini harus mengisikan nomor telepon untuk verifikasi. Nah, kita masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi, yang aktif, dan bisa menerima SMS. Kita masukkan, lalu kita klik next. Nah, nanti akan muncul halaman untuk verifikasi tersebut. Jadi, Google akan mengirimkan kode untuk verifikasi. Nah, kita inputkan kodenya di sini. Setelah kita inputkan, kita klik next. Nah, apabila sudah benar, kita harus mengisikan recovery email. Nah, di sini bisa menggunakan akun email dari admin atau kepala sekolah. Nah, kita klik next. Nah, di sini apabila sudah lengkap semuanya,
Ini ada review, apakah ini sudah benar, ini yang akan kita dibuat. Nah, kita klik next. Nah, di sini ada persetujuan untuk syarat dan ketentuan dari Google. Nah, kita klik setuju saja. Nah, nanti akan muncul halaman untuk Gmail seperti berikut. Ini artinya kita sudah membuat akun email untuk sekolah. Nah, langkah berikutnya adalah untuk mengaktifkan two-step verification. Caranya adalah mengklik tombol gear yang ada di kanan atas ini. Ini kita klik, nanti akan muncul halaman seperti berikut. Nah, ini kita klik See All Settings. See All Setting kita klik. Nah, nanti kita akan klik ini tab Accounts and Imports. Ini kita klik Account and Imports. Nah, muncul halaman seperti berikut. Nah, kita klik di sini Order Google Account Setting. Nah, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul halaman baru seperti berikut. Di sini kita masuk ke halaman Google Account. Nah, lalu kita klik menu Security. Ini kita klik menu Security. Nah, nanti muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya bahwa two-step verification is off. Nah, di sini kita harus mengaktifkan dulu two-step verification. Two-step verification ini adalah prosedur keamanan dari Google. Nah, ini kita klik two-step verification. Nah, nanti akan muncul halaman seperti berikut. Nah, lalu kita klik tombol ini, turn on two-step verification. Nah, nanti kita harus mengisikan nomor handphone yang harus dapat dihubungi. Di sini Google akan mengirimkan kode untuk validasi. Jadi kita di sini isikan nomor yang bisa menerima SMS dan bisa dihubungi. Ini setelah kita isikan nomornya, kita klik next. Nah, nanti Google akan mengirimkan SMS berisi kode. Nah, kode tersebut nanti diinputkan di sini. Nah, ini kita inputkan, lalu kita klik verify. Nah, apabila sudah berhasil, nanti ada muncul konfirmasi, you are now protected with two-step verification. Kita klik done. Nah, di sini sudah aktif two-step verification-nya. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita harus membuat application password. Application password ini nanti akan digunakan di GBAS Email Gateway. Jadi, GBAS Email Gateway akan menggunakan password yang diberikan oleh Gmail untuk memanfaatkan SMTP untuk pengiriman email melalui Gmail. Nah, kita cari di menu pencarian ini application password, lalu kita klik app password. Ini kita klik. Nah, di sini kita harus mengisikan application name-nya. Nah, kita tulis saja GBAS Email Gateway. Lalu kita klik create. Nah, nanti akan muncul password yang diberikan oleh Gmail. Nah, di sini passwordnya seperti berikut. Jadi berisi 4 karakter yang masing-masing berisi 4 huruf. Jadi total ada 16 digit karakter. Nah, ini kita copy, nanti akan kita masukkan ke GBAS Email Gateway. Nah, demikian untuk menyiapkan Gmail sebagai email server di GBAS Email Gateway.